Halo Scorpio, apa kabar? Semoga semua sehat dan bahagia ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang cinta seperti apa yang akan datang padamu ya. Kita mau lihat nih cintanya seperti apa yang baru akan datang kepada kamu nih. Kira-kira orangnya seperti apa? Kita mau lihat ya. Kartunya sudah aku shuffle ya. Seperti biasa, aku disclaimer. Ini general reading, tidak bisa resonate buat semuanya, tidak bisa sesuai ya. Kalau memang ini benar-benar bukan energi kalian, tinggalkan saja ya. Bisa jadi memang energi kalian ada di readingan yang lain gitu ya. Dan ini energinya juga bisa vice versa ya teman-teman, kok bolak-balik sama orang yang ada di dalam pikiran kalian, di dalam hati kalian, karena ini kan bacaan cinta gitu ya. Kemudian ini juga prediksi saja dan hanya fun reading ya. Kita fun-fun saja, happy-happy aja di sini, nggak usah baper, nggak usah terlalu dibawa ke hati. Ambil saja pesan-pesan baiknya, buang pesan buruknya ya. Tidak mungkin juga bisa resonate 100% ya, karena ini energi banyak orang. Oke, Scorpio, kita mau mulai energi kamu di sini. Kita mau lihat kartu kamu ya. Kamu dapat apa aja di sini? Kamu ada Nine of Cups. Kemudian kamu ada The Empress, lalu ada The Star, kemudian ada The Emperor. Secara garis besar aku melihatnya nih kalian akan bertemu dengan seseorang ini ya pada suatu acara formal gitu ya. Bisa jadi mungkin ada teman, kerabat dalam acara pernikahan atau acara pertunangan ya. Pokoknya di acara formal. Bisa jadi mungkin acara di kantor kamu ada peresmian kah, mungkin ada pembukaan apa seperti itu ya. Kalian bertemu tanpa sengaja di sana sehingga kalian berkenalan. Kemudian ada bisa juga kalian bertemu di acara-acara outdoor ya. Mungkin bisa jadi semacam apa ya, retreat gitu ya. Kemudian wisata, kalian berwisata, kalian traveling seperti itu ya. Kemudian ada juga yang ketemunya itu kayak di organisasi komunitas yang kalian ikuti, komunitas-komunitas sosial atau acara sosial, atau ini juga bisa kamu dikenalin dari temen ya, antar teman, bisa juga dari keluarga gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat satu persatu ya. Ini orang seperti apa kira-kira karakternya, sifat-sifat cintanya, kita mau lihat dulu ya. Nine of Cups. Nine of Cups kalau aku lihat di sini dengan ajaran Nine of Cups, seseorang ini seseorang yang sebenarnya dia romantis ya, walaupun dia itu idealis gitu kalau aku lihat ya. Nine of Cups itu seringkali orang yang pokoknya keinginan dia itu bisa terwujud, harus terwujud gitu ya. Nggak mau tuh dia kayak misalnya dapat saran-saran kiri kanan gitu, dia nggak mau. Dia mau pikirannya dia itu, idenya dia, keinginannya dia, itu yang visinya dia gitu ya, itu yang dia wujudkan ya. Walaupun itu bagus ya, dia memiliki cita-cita, punya impian yang sangat bagus gitu. Walaupun dia seperti itu, tetapi dia orangnya romantis ya. Nine of Cups itu ya. Oke, kemudian kita mau lihat The Empress. The Empress di sini sosoknya dia itu dewasa gitu ya. Orangnya biasanya banyak ngerti sih. Biasanya dia itu bisa apa ya? Maksudnya mau bisa masuk ke dalam karakter masing orang yang berbeda-beda gitu. Dia bisa ngikutin tuh gitu. Dia tuh fleksibel gitu ibaratnya ya. Kayak misalnya nih orang wataknya pemarah misalnya, ya dia bisa sih, dia bisa ngehandle, terus dia bisa juga nggak terjadi gimana-gimana gitu. Orangnya fleksibel lah pokoknya. Orang yang pendiam pun dia bisa menanganinya gitu. Pokoknya dia karakter orang itu seperti apa, dia bisa masuk aja gitu ya. Uh, di sini aku melihatnya juga dia seperti ada keinginannya dia, ada cinta yang sedang dia tunggu-tunggu. Dia punya harapan, dia punya keinginan untuk bisa segera menemukan cintanya seperti yang dia harapkan, seperti yang ada di dalam pikirannya dia. Seperti itu sih aku ya melihatnya. Kemudian dengan adanya The Star di sini, dia sosoknya optimis ya.
Dan dia sangat berharap banget dan dia percaya diri gitu ya, bahwa cinta ini, cinta yang baru yang akan datang sama dia ini pun, yang akan dia mulai rintis ini pun akan membawa kebahagiaan gitu. Dan dia percaya diri banget dengan hal itu gitu ya. Optimis, penuh harapan gitu orangnya ya. Kemudian di The Emperor ya, orangnya dia agak kaku ya, mungkin ya, agak kaku hati, mungkin seperti itu ya. Agak sedikit berkuasa, merasa berkuasa, terus kemudian orang yang cukup kuat ya, kuat dalam prinsip, kuat dalam semangatnya gitu ya. Maksudnya dia kalau udah punya satu tujuan ya, hampir sama kayak tadi ya, tujuan ya udah itu tujuannya dia gitu ya. Kalau misalnya dia menjadi pasangan kamu ya, sosok ini tuh pasangan yang bertanggung jawab gitu ya. Dia akan melindungi, menyayangi orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang ada di sekitarnya yang memang harus dia lindungi ya. Apakah itu kamu, misalnya nanti ada anak-anak kamu, apakah itu adik-adik kamu, kakak kamu, keluarga kamu, orang tua kamu gitu. Dia akan bertanggung jawab terhadap hal itu ya, dan dia akan melindungi, protektif lah gitu ya orangnya gitu. Kemudian aku melihat dia sosoknya juga orangnya itu harmonis ya, dia punya harmonis, orangnya harmonis, kemudian dia itu sangat apa ya, menghargai pasangan gitu ya, dan dia berharap dengan dia menghargai pasangan itu, dia berharap hubungan ini tuh bisa langgeng, bisa stabil gitu. Kalian tuh dia berharap kalian berdua itu bisa memiliki tujuan, punya visi yang sama seperti itu ya, dan memiliki timbal balik yang sama gitu. Di sini kamu cuman agak dibutuhkan suatu kesabaran ya, mengingat tadi dengan adanya Nine of Cups dan dengan adanya The Emperor ya, dia cukup keras ya orangnya, maksudnya kekeh gitu orangnya tuh, kuat pendiriannya. Jadi di sini kamu harus bisa memahami, kamu bisa sabar seperti itu ya, dan kamu bisa percaya bahwa orang ini bertanggung jawab dalam sebuah hubungan ya. Dia bertanggung jawab, terus dia menyayangi kamu, mencintai kamu, itu udah pasti sih gitu. Ya, jadi kalau misalnya kamu di sini ragu untuk membuka diri gitu ya, sebaiknya sih kamu pikirkan baik-baik, karena secara garis besar orang ini baik ya. Jadi kamu ya percaya dulu lah sama hati kamu ya, percaya, yakin bahwa kamu bisa menghandle orang ini, bisa mengikuti kemauannya, kalian bisa berkomunikasi dengan baik, itu paling penting di sini sih ya. Kamu harus bisa komunikasi dengan baik, kamu juga bisa memahami dia, dia juga bisa memahami kamu. Kemudian di situ timbul kepercayaan di antara kalian, maka di situ akan muncul juga tanggung jawab gitu ya. Jadi ketika kalian sepakat berkomitmen, ketika kalian memiliki tanggung jawab itu, ya udah kalian sama-sama ya, sama-sama kerja ya kerja, nggak saling mencurigai gitu, saling bertanggung jawab terhadap hubungan gitu ya. Orangnya juga romantis ya, ini kalau aku lihat dia romantis, dia akan menjaga kamu, mungkin dia akan sering WA kamu hanya untuk menanyakan hal-hal yang sepele gitu ya, sebagai bentuk rasa cintanya dia, sebagai bentuk rasa kasih sayangnya dia, seperti itu aku melihatnya ya. Oke, itu aja secara garis besar seseorang ini. Kita mau lihat ya, kita klarifikasi dengan oracle-nya. Di sini ada Lovers, kemudian di sini ada Imprisonment, lalu di sini ada Privileged Lady. Untuk Lovers ya, aku melihatnya seseorang ini memang dia sedang mencari cinta sejati ya, seperti tadi ya aku udah bilang di Nine of Cups sama di The Empress ya. Dia memang sedang mencari cintanya ya, dan dia apa ya, dia sebenarnya orangnya bisa masuk ke dalam karakter apa aja ya, seperti apa karakter seseorang yang dia suka ini, dia bisa masuk, dia bisa mengikuti ya. Cuman dia orangnya itu tadi ya, dia harus orang yang bisa mengerti dia seperti itu ya, karena sifatnya tadi yang dia agak berprinsip, agak keras gitu aku melihatnya ya.
Jadi di sini dia orangnya juga siap berkomitmen, tapi aku melihatnya gini ya, Scorpio, kamu kayak harus hati-hati sih dengan seseorang ini ya. Karena aku melihatnya dia agak memiliki nafsu yang cukup besar gitu ya. Dia nafsunya dikedepankan ya. Aku melihatnya secara seksualitas lah ya. Jadi kalian harus pandai-pandai membawa diri kalian, harus pandai-pandai menyikapinya ya. Kalian jangan sampai terlarut gitu ya atau kebablasan. Karena kalau misalnya Scorpio kamu sebagai pihak wanita ya, jika terjadi hal-hal yang kebablasan, itu akan menyulitkan diri kamu sendiri gitu ya. Karena misalnya nih contoh ya, tiba-tiba kamu hamil. Otomatis kan kamu yang harus merawat anak itu, bukan dia. Kamu yang kerepotan gitu ya. Sementara itu belum saatnya, kecuali kalian sudah menikah misalnya gitu ya. Jadi kamu pikirkan baik-baik untuk hal ini ya, karena aku melihatnya dia agak sedikit over lah ya gitu. Kemudian di imprisonment di sini, aku melihatnya seseorang ini pernah berurusan di masa lalu ya. Ini di masa lalunya itu dia pernah berurusan dengan masalah hukum ya. Sepertinya mungkin dulu dia pernah ditangkap karena tawuran atau mungkin perkelahian anak muda lah ya, atau mungkin tabrakan ya, urusan-urusan hukum ya. Bisa juga karena kasus atau masalah di kantor yang mau tidak mau itu adalah tanggung jawabnya dia ya. Misalnya dia mewakili kantor atau perusahaannya dan perusahaan itu berurusan dengan klien gitu ya. Enggak selalu hal buruk ya, tapi ada sesuatu yang dia berurusan dengan hukum. Sehingga mau tidak mau dia ketarik gitu ya, kebawa gitu karena dia harus bertanggung jawab atas hal itu. Misalnya gitu ya. Jadi ada hal ini sepertinya juga masih dia sembunyikan gitu, belum dia ceritakan ya. Mungkin ini nggak semuanya ya, tapi ada cerita yang seperti itu di sini ya. Ada energinya. Kemudian di sini yang ketiga ada privilege lady, perlakuan istimewa ya. Ini tidak harus lady ya. Kalau misalnya kamu sebagai Scorpio sebagai pria, dia pun mungkin akan memperlakukan sama ya, privilege man, privilege young man misalnya gitu ya. Jadi seseorang yang mengharapkan punya pasangannya itu perfect gitu ya. Perfect di mata dia ya. Sempurna di mata dia, bagus di mata dia gitu. Dan dia akan memperlakukan orang ini tuh dengan istimewa gitu ya. Jadi kalau dia merasa kamu itu sosok yang perfect di matanya, dia akan berikan kenyamanan, perhatian, kasih sayang. Dia akan berikan apapun yang dia punya seperti itu ya. Jadi dia pengennya itu, sosok ini adalah sosok yang lembut, sabar, misalnya wanita ya, keibuan, kayak penuh kasih sayang, ngemong, kayak begitu ya. Kemudian kalau misalnya kamu pria, ya dia berharap kamu orangnya sabar, mungkin keras, tapi lembut gitu, memperlakukan wanita itu dengan lembut gitu ya, tidak dengan kasar gitu dengan pasangan ya. Terus kemudian bertanggung jawab, ngayomin juga seperti itu, perhatian gitu ya. Jadi dia akan sangat menghargai sifat-sifat seperti itu dan dia tidak akan sayang-sayang untuk mengeluarkan apapun yang dia punya, baik moral maupun material gitu ya. Ibaratnya nih misalnya malam-malam kamu pengen dibeliin apa, misalnya dia pun akan berangkat, ibaratnya gitu ya, nggak selalu masalah uang. Misalnya kamu pengen mie goreng nih malam-malam, dia akan cariin gitu ya. Jadi orang ini akan meratukan diri kamu lah, dia akan sangat memberikan perlakuan istimewa buat kamu gitu. Oke, sekarang kita mau lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu ya. Di sini ada Rekindle. Kemudian di sini ada Cupid. Di Rekindle menghidupkan ya, menyalakan biar hangat gitu ya. Jadi di sini semesta meminta kamu untuk bisa terus menyalakan, menghidupkan cinta di antara kalian seperti itu ya. Karena saat redup maka kamulah yang harus menghidupkan cinta ini gitu. Bisa jadi dia adem-adem ayem aja gitu, nggak peduli, dan kamu terus yang harus memang menyalakan cinta itu di antara kalian seperti itu ya. Kamu jadi bertugas menghidupkan kembali misalnya api cinta kalian padam
Seperti itu sih aku melihatnya ya. Karena mungkin di sini dia merasa dia sudah menyalakan lampu itu dengan cara dia memperhatikan kamu dengan luar biasa gitu. Jadi kalau tiba-tiba hubungan kalian anyep, hambar, bisa jadi dia merasa itu dari pihak kamu gitu. Makanya di sini kamu diminta untuk terus bisa menyalakan, terus kamu mungkin nggak pasif, kamu nggak dingin ketika dia memberikan cintanya itu, kamu responnya itu hangat seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada Cupid, ada Dewi Asmara. Cinta ada itu seperti napas kamu di udara, gitu ya. Jadi cinta itu setara dengan udara lah ibaratnya. Di mana ada udara, disitulah ada cinta, ya. Jadi kamu harus nikmati cinta itu selayaknya kamu bernapas, gitu ya. Jadi biarkan cinta itu selalu ada di diri kamu, di hati kamu, di pikiran kamu. Selayaknya kamu napas, napas kamu itu adalah cinta kamu, seperti itu ya. Karena cinta selalu ada di sekitar kamu, gitu. Jadi kamu di sini sepertinya memang sama seperti tadi ya. Kamu harus menghidupkan, kamu harus menyalakan cinta itu, ya. Jadi kamu harus bisa merasakan bahwa cinta itu selalu ada di sekitar kamu, gitu, ya. Oke, Scorpio, aku rasa ini saja yang aku punya buat kamu. Sekarang aku mau tarik zodiaknya, mungkin seseorang yang akan datang, seseorang yang mungkin sedang dekat dengan Scorpio, zodiaknya ketarik sama aku ya. Kalau memang cerita ini ceritamu tapi zodiaknya nggak ada, berarti ini resonate untuk kamu ya Scorpio. Oke. Di sini ada Capricorn, ada Leo, ada Aquarius. Kemudian ada Taurus, ada Libra, ada Scorpio, ada Cancer, Sagittarius, dan Gemini. Oke, aku rasa ini saja yang aku punya buat Scorpio ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur. Terima kasih Scorpio, sehat selalu untuk kamu. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Salam.